Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Satria Badrianto akan berusaha melanjutkan hasil dari presentasi teman saya yang sebelumnya di part 1 tentang biaya. Langsung saja saya akan mencoba membahas tentang alokasi sistematik dan rasional. Tidak selalu mudah untuk melekatkan suatu kegiatan ke produk. Alokasi sistematik merupakan alternatif. Argumennya yaitu adanya hubungan walaupun tidak langsung. Sulit mencari asosiasi langsung secara fisik. Penundaan kurang tepat bila reguler atau normal terjadi tepat tanding secara rupiah sehingga tidak mempengaruhi laba. Selanjutnya itu secara teknis suatu kos harus dipecah atau dialokasi. Selanjutnya itu tentang masalah berkaitan dengan alokasi sistematis. Yang pertama itu penangguhan atau alokasi antar periode. Yang kedua cost bergabung atau joint cost dan bersama atau common cost. Yang ketiga yaitu sarana pemerataan laba. Yang keempat itu pendekatan dan alokasi sebagai alternatif. Masalah penangguhan cost. Alokasi sistematis tidak hanya dilakukan antar objek, tetapi juga antar periode. Pada prinsipnya, semua cost merupakan beban tangguhan. P dan L tidak menganjurkan penggunaan beban tangguhan. Diperlukan kriteria penangguhan yang jelas. Pendekatan non-alokasi dikemukakan Arthur Thomas tahun 1987. Syarat alokasi yang pertama yaitu ketertambahan, yang kedua keterraguan, yang ketiga keterpertahankanan. Selanjutnya itu tentang sanggahan terhadap argumen Thomas. Yang pertama yaitu objektivitas akuntansi bersifat relatif. Yang kedua, kelayakan ekonomi cukup menjadi basis alokasi. Yang ketiga, alternatif terhadap penandingan sebab akibat. Yang keempat, adanya berbagai metode akan mendorong penyajian yang paling menggambarkan realitas perusahaan. Yang kelima, metode alokasi tetap valid bila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Selanjutnya tentang pembebanan arbiter. Pertama yaitu basis sebab akibat atau alokasi sistematik tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penangguhan tidak layak. Yang ketiga, alasan kepraktisan. Yang keempat, tidak harus merupakan rugi. Selanjutnya yaitu tentang masalah penandingan pos-pos tertentu. Pertama, sediaan atau aliran kos mana yang paling tepat. Yang kedua, fasilitas fisik, yaitu apakah makna depresiasi. Yang ketiga, tanah, haruskah didepresiasi. Yang keempat, sumber alam, apa basis depresiasi. Yang kelima itu aset tidak berujuk, bagaimana diamortisasi. Selanjutnya itu tentang metode asosiasi sediaan. Yang pertama yaitu identifikasi khusus. Yang kedua, masuk pertama, keluar pertama atau biasa kita kenal dengan MPKP. Yang ketiga, rata-rata berbobot. Yang keempat, sediaan normal. Dan yang kelima, masuk terakhir, keluar pertama atau biasanya MTKP. Metode asosiasi mempunyai implikasi terhadap laba. Metode MPKP adalah paling logis dalam merefleksi aliran fisik yang sesungguhnya atau paling sesuai dengan realitas kegiatan pada umumnya. Selanjutnya itu tentang metode MTKP, yaitu pertama itu menandingkan pendapat sekarang dengan kos sekarang, mengurangi laba dalam kondisi harga menaik. Di Amerika Serikat diperbolehkan untuk kepentingan pajak. Pada itu mengundang kritik atau tidak sejalan dengan aliran fisik. Yang terakhir yaitu mempunyai beberapa variasi. Selanjutnya tentang asosiasi fasilitas fisik. Variasi istilahnya adalah aset tetap, aset tidak berwujud, aset berwujud, aset operasi, aset berumur panjang, aset jangka panjang, tanah, bangunan, dan perlengkapan. Dan terakhir yaitu fasilitas fisik. Selanjutnya tentang depresiasi, yaitu bagian dari kos fasilitas fisik yang dianggap telah diserap manfaatnya menjadi biaya peroda. Hasil pertimbangan atau kebijakan judgment. Alokasi kos secara sistematik dan rasional. Secara konseptual tidak berbeda dengan pos biaya lainnya. Makna depresiasi lain. Akumulasi dana. Yang kedua, pemulihan investasi.
Yang ketiga, proses penilaian atau penurunan nilai ekonomi. Tanah pertama sebagai tempat usaha dan hak milik permanen. Fungsi tanah bersifat permanen sehingga tidak didepresiasi. Kedua, tanah bukan hak milik permanen dapat didepresiasi. Yang ketiga, bagian kos tanah yang memprestasikan manfaat produktif dapat didepresiasi. Empat, itu akuntansi tanah diatur dalam PSAK nomor 47. Selanjutnya tentang aset tidak berwujud. Dari segi asosiasi dengan pendapatan sama seperti fasilitas bisnis, kos aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis sepanjang umur yuridis atau ekonomik. Umur ekonomik lebih unggul atau layak untuk mengamortisasi aset tidak berwujud dari umur yuridis. Goodwill melekat pada perusahaan secara keseluruhan atau melekat pada atribut fisik. Kos organisasi permanen atau perlu didepresiasi. Mungkin itu sedikit penyampaian dari kami. Terima kasih. Kami mengharapkan ada beberapa pertanyaan sehingga ini menarik untuk kita diskusikan. Terima kasih kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.